Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Feli. Mari bersama-sama kita belajar matematika dengan cara yang praktis dan mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang aturan perkalian. Aturan perkalian itu adalah subtopik dari bab peluang yang akan kamu pelajari di kelas 12 ini. Nah, apa saja sih kompetensi dasar dan indikator yang akan kamu capai pada pertemuan kali ini? Itu semuanya bisa kamu lihat di layar ini. Nah, kita lanjut saja. Dalam aturan perkalian, itu soal-soal yang biasanya dikeluarkan itu adalah kebanyakan soal-soal tentang penyusunan suatu bilangan dari angka-angka yang tersedia. Nah, apa saja ketentuan yang harus kamu perhatikan untuk menyusun angka tersebut? Pertama-tama, ketentuannya adalah sediakan banyak posisi atau tempat sesuai dengan permintaan soal. Nah, bila dalam suatu soal yang diminta adalah bilangan 3 angka, maka sediakanlah 3 posisi atau 3 tempat. Apa saja tempatnya? Yang pertama adalah ratusan, kemudian puluhan, dan yang ketiga ada satuan. Jika di suatu soal diminta bilangan 4 angka berarti 4 posisi. Apa saja keempat posisinya? Yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Andaikan yang diminta adalah bilangan 5 angka. Nah, coba di bilangan 5 angka itu posisi yang disiapkan adalah ada 5 posisi yang disiapkan. Apa saja kelima posisi tersebut? Yang pertama puluhan ribu, kemudian ribuan, kemudian ratusan, lalu puluhan, dan yang terakhir adalah satuan, dan seterusnya. Kita lihat ketentuan berikutnya. Yang diisikan ke dalam tempat atau posisi yang tersedia adalah banyaknya kemungkinan objek yang digunakan. Nah, jadi dalam suatu soal itu nantinya akan diketahui, misalnya ada 10 angka, terserah aja apa saja 10 angkanya tersebut. Maka yang kamu isikan ke dalam kotak-kotak tersebut adalah banyak angka yang tersedia, berarti ada 10. Kalau misalnya angka yang tersedia itu ada 9 buah pada soal, terserah aja apa saja 9 angka itu gitu ya. Maka yang kamu isikan adalah sebanyak 9 buah, jadi yang diisikan banyak angkanya. Nah, ketentuan berikutnya, pengisian posisinya selalu dimulai dari paling depan. Jadi kalau misalnya maksudnya begini, andaikan soal tersebut tidak ada syarat tambahan, maka langsung saja kamu isi dari posisi paling depan. Andaikan dia bilangan 3 angka, maka posisi paling depannya adalah posisi ratusan. Kalau dia bilangan 4 angka, maka posisi paling depannya adalah posisi ribuan. Jika bilangannya bilangan 5 angka, maka posisi terdepannya adalah posisi puluhan ribu. Nah, posisi terdepan tersebutlah yang harus diisi duluan, kalau tidak ada syarat tambahan. Ketentuan berikutnya, nah syarat tambahan itu apa saja? Syarat tambahan itu adalah syarat genap, syarat ganjil, atau kelipatan 5. Nah, jadi gini, andaikan ada syarat tambahan berupa syarat genap, ganjil, atau kelipatan 5, maka posisi yang diisi terlebih dahulu adalah posisi satuan. Nah, setelah satuan kita isi, baru kita lanjutkan ke posisi terdepan seperti ketentuan sebelumnya. Nah, mengapa kalau syarat tambahannya bilangannya harus genap, ganjil, atau kelipatan 5, yang diisi adalah posisi satuan terlebih dahulu? Nah, ini Ibu sebutkan alasannya. Begini, misalnya Ibu punya angka-angka, punya bilangan-bilangan, misalnya 321. Kemudian 544.492, lalu 30.007, lalu 2.558. Nah, di antara keempat bilangan ini terdapat 2 bilangan genap dan 2 bilangan ganjil. Nah, 321 itu bilangan ganjil, 30.007 juga bilangan ganjil. 544.492 itu bilangan genap.
2558 juga bilangan genap. Nah, dari mana kamu tahu bilangan tersebut merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil? Ya, kita tahunya dari angka satuannya. Jadi, karena 321 satuannya adalah angka 1 yang merupakan bilangan ganjil, otomatis 321 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, bagaimana dengan 2558? Lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah bilangan genap. Kalau dia merupakan bilangan genap, otomatis kalau satuannya bilangan genap, maka 2558 juga merupakan bilangan genap. Sama halnya untuk 544.462 itu bilangan genap karena satuannya angka 2 yaitu angka genap. 30.007 juga bilangan ganjil karena satuannya ganjil. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bilangan genap satuannya harus angka genap yaitu 02468. Kalau bilangan ganjil satuannya haruslah angka ganjil yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, tadi syarat tambahan yang terakhir adalah bilangan kelipatan 5. Sama halnya dengan bilangan genap dan ganjil, kita tahu bilangan kelipatan 5 itu dari angka satuannya. Nah, khusus untuk bilangan kelipatan 5, kita lihat di sini contohnya ada 1000 misalnya. 2935, 46.730, 175. Nah, keempat buah bilangan ini, itu merupakan bilangan kelipatan 5. Dari manakah kita tahu bilangan tersebut bilangan kelipatan 5? Lihatlah angka satuannya. Jadi kalau 05, nah ini kan 05. Jadi angka satuannya itu hanya berkisar 2 buah saja. Hanya berkisar 2 macam saja, yaitu angka 0 dan angka 5. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan, bilangan kelipatan 5, angka satuannya harus angka 5 atau angka 0. Nah, karena hal yang Ibu jelaskan tadilah, kalau misalnya ada syarat tambahan berupa bilangan genap, ganjil, atau kelipatan 5 yang diisi terlebih dahulu haruslah satuannya. Ketentuan berikutnya adalah kalau misalnya dalam suatu soal itu ada kata-kata tidak berulang atau berbeda atau berlainan atau tidak sama, maka banyak kemungkinan angka yang diletakkan di setiap posisi akan berkurang satu persatu dari sebelumnya. Misalnya seperti ini. Tersedia misalnya 10 angka. Yang diminta adalah bilangan 3 angka berlainan. Bilangan 3 angka berlainan. Maka untuk posisi ratusannya akan ada angka 10, banyak 10 angka. Kemudian posisi puluhannya akan ada 9, dan untuk posisi satuannya akan menjadi 8. Karena ada kata-kata berlainan. Jadi kalau ada kata-kata berlainan, maka banyak kemungkinan angka yang diletakkan di setiap posisi, misalnya posisi ratusan, puluhan, satuan gitu ya, akan berkurang satu persatu dari sebelumnya. Kita lanjutkan. Khusus untuk angka 0, posisinya tidak boleh di depan karena akan mengubah nilai suatu bilangan. Misalnya begini. Kita diminta membuat bilangan 3 angka. Nah, kamu ternyata membuat bilangan 3 angkanya 035. Nah, contoh bilangan 3 angkanya yang kamu buat misalnya 035. 035 itu bukanlah bilangan 3 angka. Walaupun angkanya ada 3, tetapi nilainya yang harus diperhatikan. Bilangan 3 angka haruslah bernilai ratusan, sementara 035 itu bernilai puluhan, karena ini artinya adalah 35 saja. Jadi, kehadiran 0 di depan itu akan merusak nilai dari suatu angka. Sehingga bilangan yang diminta pada soal tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mari kita praktekkan ketentuan tadi pada contoh soal berikut. Kita mulai dari contoh soal nomor 1. Dari angka 1, 2, 3, 4, 6, 9 akan disusun bilangan 4 angka. Tentukan banyak cara menyusunnya jika A. Angka yang digunakan boleh berulang, B. Angka yang digunakan harus berbeda.
Nah, sekarang kita mulai menjawabnya dari pertanyaan yang A, yaitu angka yang digunakan boleh berulang. Kita mulai lihat di sini petunjuk pada soalnya. Akan disusun bilangan 4 angka. Kalau ada 4 angka, bilangan 4 angka, maka sediakanlah 4 posisi atau 4 tempat. Apa saja keempat posisi tersebut? Yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, jadi andaikan ya ada soal lain misalnya ya, bilangan yang diminta itu adalah bilangan 5 angka. Kalau 5 angka berarti posisinya adalah puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kita kembali lagi ya ke soalnya. Karena yang diminta adalah bilangan 4 angka, maka sediakanlah 4 posisi. Keempat posisi tersebut kita lambangkan dengan sebuah kotak. Angka yang kita isikan pada setiap kotak itu adalah banyaknya pilihan angka yang kita punya. Nah, di sini angka kita semua ada 6. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 6, 9 itu kan banyaknya ada 6 ya. Ada 6 angka yang kita punya. Nah, jadi tadi pada ketentuannya disebutkan bahwa jika tidak ada syarat genap, ganjil atau kelipatan 5, isilah posisi terdepan terlebih dahulu. Jadi di sini posisi terdepannya adalah ribuan, bukan? Nah, jadi di sini karena angka yang kita punya ada 6 semuanya, maka isikanlah 6 pada posisi ribuan. Artinya kita punya 6 pilihan angka untuk kita pilih untuk diletakkan di posisi ribuan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke posisi ratusan. Di posisi ratusan ini katanya angkanya boleh berulang. Jadi kalau angkanya boleh berulang, misalnya gini, kan tidak mungkin semua angka ini kita gunakan untuk diletakkan di ribuan kan? Pasti kita pilih salah satu dari 6 angka ini. Andaikan angka yang kita gunakan tadi angka 9 misalnya ya. Terserah aja sih sebenarnya angkanya apa aja. Tapi misalnya kita gunakan angka 9 tadi. Kalau kita gunakan angka 9, maka angka 9 ini boleh kita gunakan kembali karena dia boleh berulang. Jadi kalau dia boleh digunakan kembali, maka banyak kemungkinan angka yang akan kita isikan pada posisi ratusan, puluhan, dan satuan akan sama juga dengan banyak pilihan angka yang kita letakkan di ribuan, bukan? Maka di sini untuk posisi ratusan, puluhan, dan satuan itu banyak angka yang akan kita pilih untuk dimasukkan ke setiap posisi tersebut akan sama dengan sebelumnya, yaitu 6, 6, dan 6. Nah, dengan menggunakan prinsip aturan perkalian, maka kalikanlah semua kemungkinan yang kita punya. Jadi, banyak cara menyusunnya adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6, yaitu 1296 cara. Oke, kita lanjutkan untuk membahas pertanyaan yang B. Sama dengan yang sebelumnya, bilangan yang disusun itu kan bilangan 4 angka ya. Maka sama juga dengan yang A, sediakanlah 4 posisi, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau misalnya tidak ada syarat genap, ganjil, atau kelipatan 5, maka isilah posisi terdepan terlebih dahulu. Dimana di sini yang diisi adalah posisi ribuan. Karena belum ada angka yang terpakai, maka banyak pilihan angka kita pertama kali tetap 6 buah ya. Ada 6, itu posisi ribuan. Di sini ada keterangan bahwa angka yang digunakan harus berbeda. Jadi artinya di sini, kalau angkanya harus berbeda, maka angka yang sudah digunakan tadi tidak boleh digunakan lagi. Yang membuat banyak pilihan angka yang kita punya untuk diisikan pada posisi berikutnya akan berkurang 1 dari sebelumnya. Jadi di sini kalau ribuan itu ada 6 pilihan angka, maka untuk yang ratusan tinggal 5 pilihan. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini. Misalnya angka yang dipakai kan terserah aja angka apa saja yang digunakan gitu ya. Misalnya kita gunakan angkanya angka 9. Kita pilih, kan nggak mungkin ke 66 ini kita letakkan di ribuan kan. Pasti yang akan kita pilih salah satunya saja. Misalnya angka 9, misal angka 9. Nah, kalau angka 9 sudah dipakai, maka angka 9 tidak boleh digunakan kembali.
Berarti angka 9 ini tidak boleh dihitung ya, tidak termasuk pada pilihan berikutnya. Kalau angka 9 sudah dicoret gitu ya, berarti banyak pilihan angka yang tersedia tinggal 5, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi angka yang tersisa adalah banyak angka yang bisa kita letakkan di posisi ratusan. Maka banyak angka yang bisa kita pilih untuk diletakkan di ratusan ada 5. Nah, karena angkanya harus berbeda, tentunya untuk puluhan akan berkurang satu lagi banyak pilihannya dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ada 5, berarti untuk puluhan pilihan angka yang tersedia tinggal 4. Dan untuk satuan tinggal 3. Jadi berdasarkan prinsip aturan perkalian, banyak cara menyusunnya adalah kita kalikan semua pilihan kita ya, kita kalikan semua kemungkinan yang kita punya, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3. Sehingga banyak cara menyusunnya adalah 360 cara. Oke, kita lanjutkan membahas soal berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap terdiri dari 3 angka berbeda. Pertanyaannya, banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah, ini pilihan jawabannya. Langsung aja ya kita bahas. Pertama-tama yang harus kamu lihat pada soal adalah berapa angka bilangan yang akan dibuat. Karena itu menentukan banyak posisi yang akan kita sediakan. Jadi di sini karena ada yang akan dibuat adalah bilangan 3 angka, maka sediakanlah 3 posisi. Apa saja posisinya? Itu posisinya adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, angka yang kita punya itu ada 7 pilihan. Nah, 1 sampai 7. Nah, di sini. Jadi kita tidak memandang angka-angka apa saja yang ada, tapi yang kita lihat adalah banyaknya gitu ya. Jadi banyaknya ada tuh 7 buah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Akan disusun bilangan genap. Nah, ada kata-kata genap di sini. Kita ingat ketentuan sebelumnya. Pada ketentuan tersebut dikatakan bahwa jika ada syarat genap, ganjil, atau kelipatan 5, maka isilah posisi satuan terlebih dahulu. Karena angka genap, ganjil, atau kelipatan 5 ditentukan oleh angka satuannya. Nah, bilang genap, angka satuannya harus genap. Apa saja angka genap yang tersedia pada soal? Di sini yang tersedia adalah angka 2, 4, dan 6. Jadi satuan ada 3 pilihan angka yang bisa kita ambil. Karena ada 3 pilihan angka, maka isikanlah 3 itu pada posisi satuan. Jadi 3 itu menunjukkan berapa banyak pilihan angka kita. Apa saja yang 3 itu? Yaitu 2, 4, dan 6. Sekarang kita lanjutkan. Katanya angkanya harus berbeda ya. Angkanya harus berbeda. Kalau angkanya harus berbeda, otomatis banyak pilihan angka kita akan berkurang 1 dari sebelumnya. Ya. Jadi di sini yang kita pilih untuk satuan itu kan ada bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, andaikan ini ya, yang kita pakai tadi angka 2, jadi kan ketiga-tiganya kan nggak mungkin langsung diletakkan di satuan ketiga-tiganya kan. Pasti kita pilih salah satu dari 3 ini untuk diletakkan di satuan. Misalnya angkanya adalah angka 2. Nah, angka 2 misalnya yang terpilih tadi ya. Kalau angka 2 sudah dipakai, maka dia tidak boleh dipakai lagi karena syaratnya adalah angkanya harus berbeda. Jadi kalau angka 2 sudah terpakai, maka angka 2 tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam perhitungan banyak angka yang tersedia berikutnya, gitu ya. Jadi kalau 2 sudah terpakai, berarti pilihan kita semuanya tinggal 6. Karena di awalnya kan 7 angka ya. Tapi angka 2 sudah terpakai, maka pilihan yang tersedia, yang sisanya tinggal 6. Jadi angka 6 itu, banyak pilihan angka yang 6 itu akan kita letakkan di posisi ratusan. Jadi ingat ketentuannya, kalau misalnya ada syarat genap, isi satuan terlebih dahulu, baru kita lanjut ke depan seperti biasa, gitu ya. Nah, jadi sekarang banyak pilihan angka yang untuk kita pilih pada posisi ratusan tinggal 6. Nah, sekarang untuk puluhan, karena semuanya ada 7 angka, 1 sudah dipakai di satuan,
satu lagi sudah dipakai di ratusan, berarti sudah 2 angka yang terpakai gitu ya. Maka banyak pilihan angka untuk posisi puluhan adalah 7 dikurang 2, yaitu 5 pilihan. Ya, kenapa? Dari mana datang angka 2 itu? Angka 2 itu datangnya dari 1 terpakai di satuan, 1 terpakai di ratusan. Berarti 7 dikurang 2, berarti tinggal 5. Jadi ada 5 angka yang bisa diletakkan di posisi puluhan. Jadi berdasarkan prinsip aturan perkalian gitu ya, maka banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah kalikan semua kemungkinan. Berarti 6 kali 5 kali 3 sama dengan 90 buah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan banyak bilangan yang lebih dari 4000 yang disusun dari 4 angka berbeda yang diambil dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita coba bahas. Kita lihat dulu di soalnya bilangan berapa angka yang akan dibuat. Di sini disebutkan bilangan 4 angka. Karena ada 4 angka, maka sediakanlah 4 posisi. Dimulai dari posisi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, angka yang kita punya ada 7 pilihan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 7 angka yang bisa kita pilih untuk diletakkan di posisi ini. Tetapi, lihat dulu syarat yang ada pada soal. Di sini tidak ada syarat genap, tidak ada syarat ganjil, dan tidak ada syarat kelipatan 5. Kalau tidak ada syarat ketiga itu gitu ya, kalau tidak ada ketiga syarat itu, maka isilah posisi terdepan terlebih dahulu. Nah, kebetulan ada syarat tambahan untuk posisi terdepan. Katanya bilangannya harus lebih dari 4000. Nah, agar bilangan tersebut lebih dari 4000 gitu ya, maka angka yang bisa kita pilih untuk kita letakkan di posisi ribuan adalah angka 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 5 ya, ada 5 pilihan angka di sini. Itu angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa tidak angka 5 sampai 8 saja? Kenapa angka 4 juga termasuk? Jadi alasannya gini, kalau kita ambil angka 4 sebagai posisi ribuan, berarti kan 4000 sekian-sekian kan jadinya. Kalau 4000 sekian-sekian tentunya nilainya lebih dari 4000. Nah, oleh karena itu angka 4 juga bisa dimasukkan ke dalam posisi ribuan. Jadi di sini ada 5 pilihan angka, maka buatlah 5 di sini. Nah, di sini katanya angkanya harus berbeda. Kalau angkanya harus berbeda, artinya angka yang sudah dipakai tadi gitu ya, tidak boleh kita pakai lagi. Otomatis banyaknya akan berkurang satu dari pilihan angka yang tersedia. Jadi di sini kan angka yang kita punya, jadi untuk ratusan, puluhan, dan satuan kan tidak ada syarat khusus ya. Kalau mereka tidak ada syarat khusus, kita kembali lagi ke banyak pilihan angka awal kita gitu ya. Awalnya kan ada 7 ya, ada 7 pilihan angka. Nah, tapi salah satu dari 7 ini sudah kita pakai di posisi ribuan. Misalnya angka 4 sudah kita pakai tadi gitu ya, misalnya. Kalau angka 4 sudah dipakai, berarti angka 4 tidak boleh digunakan lagi. Berarti angka 4 tidak dimasukkan ke dalam perhitungan banyaknya angka yang tersisa gitu ya. Karena 4 tidak dimasukkan, berarti tinggal angka 1, 2, 5, 6, 7, 8. Berarti pilihan kita tinggal 6. Nah, maka di sini kita ambil 6. Jadi kenapa tidak 5, 4, 3, 2 gitu ya? Kenapa tidak 5, 4 gitu ya? Karena yang punya syarat khusus itu hanya posisi ribuan saja. Jadi untuk posisi ratusan, puluhan, dan satuan kan tidak ada syarat tambahannya ya. Maka kita kembali ke banyak pilihan angka awal. Tetapi karena kan awalnya ada 7 ya. Tapi karena salah satu dari angka yang tersedia ini sudah dipakai di ribuan, maka yang tersisa kan untuk yang dipilih untuk diletakkan di ratusan kan tinggal 6. Lanjut, untuk puluhan awalnya kan ada 7 angka.
1 sudah dipakai di ribuan. 1 lagi sudah dipakai di ratusan. Berarti otomatis total yang terpakai sudah 2 ya. Berarti 7 pilihan angka dikurang 2. Maka yang untuk puluhan tinggal 5 pilihan yang bisa kita letakkan di posisi puluhan. Nah, bagaimana dengan satuan? Satuan sama juga prinsipnya dengan sebelumnya. Awalnya ada 7 pilihan angka. 1 sudah dipakai di ribuan. 1 lagi sudah dipakai di ratusan. Dan ada lagi 1 yang dipakai di puluhan. Berarti total ada 3 pilihan angka yang sudah terpakai. Berarti untuk satuan sisa pilihan angka kita adalah 7 dikurang 3, berarti 4. Jadi berdasarkan prinsip aturan perkalian, maka kalikanlah semua kemungkinan angka yang kita punya. Jadi kalikanlah banyak pilihan angka yang kita punya, berarti 5 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 600 buah. Oke, kamu masih semangat? Kalau masih semangat, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari 10 orang peserta lomba masak yang maju ke babak final, akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Tentukan banyak cara mengurutkan ketiga juara tersebut. Nah, di sini ada 3, jadi agak beda dengan soal-soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya kan tentang bilangan ya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama juga, tetapi mereka mengganti pola kalimat soalnya, ya. Jadi karena ada 3 posisi, yaitu posisi juara 1, juara 2, dan juara 3, maka sediakanlah 3 kotak. Nah, soal peserta lombanya itu kan ada 10 orang. Nah, berarti untuk kita mulai mengisinya dari posisi terdepan ya, berarti ada 10 orang yang bisa kita pilih menjadi juara 1. Nah, yang perlu kamu ingat di sini, kan tidak mungkin seseorang menjadi juara 1 dan juara 2 sekaligus, bukan? Jadi karena hal tersebut tidak mungkin, maka kalau satu orang sudah terpilih menjadi juara 1, maka banyak orang yang bisa dipilih untuk menempati posisi juara 2, kan tinggal 9. Bagaimana dengan banyak pilihan orang yang bisa kita ambil untuk juara 3? Tentunya tinggal 8. Kenapa? Dari 10 orang, 1 kan sudah terpilih jadi juara 1. 1 lagi sudah terpilih jadi juara 2. Berarti banyak pilihan kita untuk juara 3 adalah 10 dikurang 1 dikurang 1. Berarti tinggal 8. Jadi berdasarkan prinsip aturan perkalian, kalikanlah semua kemungkinan yang kamu punya. Berarti 10 kali 9 kali 8. Hasilnya adalah 720 cara. Oke, ini contoh soal yang terakhir ya. Indra akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf berbeda, kemudian diikuti oleh 3 angka yang juga berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, maka tentukan banyak password yang dibuat. Langsung kita jawab. Yang diketahui pertama ada 5 huruf. Jadi di sini yaitu adalah huruf I, N, D, R, A. Kenapa seperti ini? Karena kita merujuk pada kalimat soal. Katanya jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya. Namanya kan si Indra ya, maka hurufnya yaitu huruf I, N, D, R, A. Kita beranjak ke yang diketahui berikutnya. 10 angka, yaitu 0 sampai 9. Kenapa seperti ini? Nah, alasannya gini. Jika pada suatu soal tersebut tidak disebutkan angka apa saja yang tersedia, maka langsung saja kamu buat angka yang tersedia itu 10 angka, itu 0 sampai 9. Jadi kalau dalam suatu soal itu tidak disebutkan angkanya apa saja yang tersedia, maka langsung saja gunakan angka yang tersedia adalah 10, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, kita lanjutkan. Katanya passwordnya kan terdiri dari 5 huruf berbeda. Berarti kamu buat di sini 5 kotak pertama itu disediakan untuk 5 huruf.
Terus diikuti oleh 3 angka berbeda. Dan huruf-huruf tersebut berasal dari pembentuk kata pada nama Indra, gitu ya. Nah, di sini huruf yang tersedia kan ada 5 ya. Berarti isilah kotak terdepan terlebih dahulu. Kita isikan pada huruf pertama, yaitu banyak pilihan yang bisa kita ambil. Untuk huruf pertama adalah 5 pilihan. Itu berasal dari 5 huruf yang tersedia, yaitu I, N, D, R, A. Nah, katanya di soalnya disebutkan bahwa terdiri dari 5 huruf berbeda. Kalau ada kata-kata berbeda, maka banyak pilihan yang kita isikan untuk tempat berikutnya itu berkurang 1 dari sebelumnya. Jadi kalau untuk huruf 1 ada 5 pilihan, maka huruf kedua pilihannya tinggal 4. Karena salah satu dari 5 ini akan diletakkan di posisi huruf yang pertama. Jadi seperti yang Ibu bilang sebelumnya ya, tidak mungkin kan kelima-lima huruf ini akan diletakkan di huruf pertama gitu ya, karena yang dipakai kan cuma 1 huruf saja. Jadi karena 1 sudah terpakai di huruf pertama, maka untuk huruf kedua banyak pilihan huruf yang kita punya tinggal 4. Nah, berarti bagaimana dengan huruf ketiga? Huruf semuanya ada 5, 1 dipakai di huruf 1, 1 lagi dipakai di huruf 2. Berarti huruf 3 tinggal 3 pilihan. Nah, dengan pola yang sama kita akan dapat banyak pilihan huruf untuk huruf keempat itu sebanyak 2 dan huruf kelima sebanyak 1. Nah, bagaimana dengan angka-angkanya? Angkanya dibilang di sini adalah 3 angka yang berbeda. Angkanya harus berbeda. Berarti untuk angka yang pertama itu kan angkanya kan belum ada yang kita gunakan kan? Berarti kita ambil banyak pilihan angka. Untuk angka yang pertama masih 10 angka. Berarti di sini ada 10. Karena angkanya harus berbeda, berarti untuk angka yang kedua banyak pilihan kita akan berkurang 1 dari sebelumnya. Jadi awalnya 10, berarti untuk angka kedua tinggal 9. Dengan yang pola yang sama, kita dapat banyak pilihan angka. Untuk angka yang ketiga adalah tinggal 8. Jadi dengan menggunakan aturan perkalian, kita kalikan semua kemungkinan yang kita punya, sehingga kita dapat banyaknya passwordnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 10 kali 9 kali 8. Sehingga banyak macam passwordnya adalah 86.402. Nah, demikian dulu penjelasan Ibu tentang contoh soal aturan perkalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.